badannya berbulu bukan apa ya, kalau kata film-film siluman itu bukan siluman, apa ya, apa kayak monyet bang, kamu gede banget bang. Udah gak usah balik, sini aja di rumah saya katanya. Kau mau apa katanya, saya kasih. Hebat lah katanya, minimal orang balik lagi gila, nggak gitu jasad, tinggal jasad doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob nih, gua lagi ada di daerah Cikampek. Kali ini gua ngedatengin salah satu narasumber pendaki dari kota Cikampek. Cikampek ya bang ya? Iya. Masuknya Karawang apa Cikampek nih? Ya Cikampek ya. Nah, kali ini abang-abang berdua ini mau cerita nih tentang pengalaman mistisnya saat mendaki Gunung Slamet. Dan di sana mereka mengalami kejadian yang cukup horor, bisa dibilang horor banget sih, karena dia nggak sampai puncak. Akhirnya dia memutuskan untuk turun lagi menuju base camp. Oke sob, kita kenalan nih siapa orang yang ada di samping gue ini. Halo bang. Ya bang. Siapa namanya bang? Henry bang. Bang Henry ya. Halo bang, siapa namanya bang? Agai. Bang Agai. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh iya sob, buat teman-teman nih yang di daerah Cikampek dan sekitarnya yang membutuhkan rental alat outdoor untuk sewa-sewaan, bisa langsung follow Instagramnya apa Bang Agoy? Senja Outdoor 420. Oke, @senja outdoor 420. Langsung aja di follow, siapa tahu nanti membutuhkan. Oke, langsung saja kita ke Gibah Misteri. Oke nih sob, langsung aja kita dengerin cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Henry dan Bang Agoy. Nah, ini tempatnya cukup horor juga nih sob. Tempat di mana gua ngetek. Di mana ini bang kita? Di belakang rumah. Belakang rumah. Tapi perkebunan kiri kanan itu, mantap. Oke, langsung aja nih. Nama gua Henry bang. Iya. Awal gua iseng sama temen gua kan, udah lama nih gua kagak muncak nih. Wen sama dia, muncak kagak? Gua bilang gitu kan. Ayo, dia bilang, mumpung toko gua libur nih katanya. Jadi tanggal berapa kita? Tanggal 29 kita berangkat. 29 ya? 29 fix. Mei 2021. Iya. Fix tanggal 29 katanya. Ya udah. Nah. Kita berangkat dari sini jam 7-an ya, jam 7 malam. Iya. Berangkat sampai sono sekitar jam 3-an di terminal Bobot-Sari itu. Sampai Bobot-Sari kita naik angkot ke base camp ya, ke Bambangan sekitar jam 4-an. Nah itu gua udah nggak enak banget hati, sampai nggak agak tidur lah. Pas gitu gua pendaftaran data diri kan. Udah curiga gitu, kok cuma gua berdua yang tersulit gitu kan bang. Gue ikutin aja lah maunya gitu kan, yang penting gue bisa naik gitu ke atas. Udah lengkapin semuanya, naik nih gue sama dia juga. Belum mulai kerasa apa tuh ya, masih standar lah gitu. Gue masih jiwa, masih semangat gue pengen sampai atas. Tapi kenapa makin kesini kok makin berat di soal, kok gue kayak ada yang ngikutin gitu. Ada yang ngikutin gue, ada aneh-aneh gitu. Gue sampai akhirnya jam 12 tanknya itu gue naik tuh pas itu sekitar jam 9-an ya, tanggal 9 ya? Jam 7. Jam 7 lebih lah pokoknya, kita jam 7-an. Itu jam 12 masih pos 1 aja. Dari jam 7 sampai jam 12 pos 1. Masih pos 1 aja. Cuma 2 jam kalau nggak salah. Iya, sebentar lah. Itu 5 jam dong. Iya, emang trek panjang sih ya, emang treknya panjang sih. Ini coba sampai jam 12 itu gue ingetin nih dia. Oke, sholat dulu dah. Lalu kagak sholat, kagak. Udah, gue aja sholat gue bilang. Gue gak tahu kiblat, katanya kiblatnya mana ini katanya. Bingung dia. Udah yang penting niatnya, gue bilang aja sholat dulu. Nah ketemulah sama 2 orang juga mau sholat tuh, siapa? Orang Dari Tegal. Dari Tegal. Jadi 4 orang pas satu itu. Bareng lah itu. Pas sholat itu, pas zuhur itu. Iya, akhirnya lu berempat nih. Jadi berempat. Pas udah bareng ya sholat, gue nungguin. Nah pas di sholat tuh bang,
Itu ada ular lewat, gede banget. Ular lewat gede banget. Nah ini kan bertiga kan dia sholat, gue kagak sholat. Gue di bawah di samping mereka lah, mereka sholat, gue di samping. Gue lagi ngasok santai. Bang, ular gede banget. Bukan kali kayak gitu kan, pasangan aja. Udah selesai. Gak lama ada lalat juga bang. Ini lalat dari bawah sampai atas, kok ini ngikutin terus. Gitu. Gue aneh juga, ada binatang kayak ada yang ngikutin gue gitu. Udah mulai aneh. Udah selesai sholat. Yuk, cus ya. Bentar dia bilang. Ngemil dulu lah, ngopi dulu santai katanya. Biar relax, enjoy katanya. Ya udah, gue bilang. Ngopi. Selesai ngopi lanjut lagi naik nih. Itu udah sepanjang jalan itu gue udah mulai ngerasa aneh, udah makin parah banget bang. Makin parah lah asli. Itu gue lihat jalanan pinggir kiri kanan, kok kayak ini ular ini gue halusinasi atau gimana gitu ya, apa gue halusinasi gitu. Gue mau ngomong sebenarnya tapi nanti aja lah, kayak apa tahu dia nanti kebawa panik, yang ada malah jadi kacau. Udah gue santai naikin sampai akhirnya mau ke pos 2 itu. Pos 2 itu sekitar jam setengah 3-an ya? Setengah 3-an ya? Iya. Jadi pas asar gue ingetin lagi tuh dia, woi sholat dulu lah. Dia nanya, dia juga sampai bilang tumben lu sholat mulu katanya. Nyuruh sholat mulu, biasanya aja kagak lu masing-masing katanya. Ya sholat dulu, gue bilang. Sholat, nah situ bang, itu pas dia sholat itu pohon goyang semua. Gue yang ngerasa, gue sendiri yang ngerasa ini. Itu yang sholat dia sama orang Tegal satu. itu satu orang, yang satunya kagak. Itu anehnya gue liatin kok nih orang yang satu kok kayak yang udah tahu gitu, sama perasaannya kayak lu berat banget kelihatannya katanya, bawaannya jauh-jauh bawa apa sih gitu, kayak cara ini kayak udah ngomong di luar batin, kayak ngomong batin gitu. Aku bilang orang ngomong gitu, dia kok kayak udah tahu dia. Gue di situ mulai aneh, ini ada apa ya bilang saya gitu kan. Gue yang rasa doang apa dia juga ikut rasa gitu kan. Udah lah, gue belum cerita itu. Bang begitu naik itu makin berat badan gue udah. Wah, udah kayak nggak sanggup gue naik. Nggak sanggup. Sampai dia bilang, minum dulu lah, minum. Enggak, gue bilang turun aja, udah nggak enak loh. Nanggung gini. Belumnya dia bilang itu kan nanggung. Ya udahlah, gue ikutin, gue minum, kasih apa tolak angin gue sama dia kan. Ini masuk angin kayak lu. Nanti gue minum, mendingan jalan. Di situ bang, di situ gue udah kagak ngeliat apa lagi, udah gelap semua. Nggak sadar. Gak sadar gue udah gue kasih tolak angin itu lagi break itu pas tanjakan itu, break gue situ. Pas break, wah gue bilang udah gelap banget. Tahu lah gue situ, itu gue udah di alam sana. Mungkin lanjut agak dulu kali, agak yang tahu ceritanya itu. Jadi pas di situ lu nggak sadar? Udah nggak sadar sama sekali. Pokoknya gue udah gelap lah. Udah di alam mana tahu. Nah pas itu bang, dia langsung pingsan. Terus saya bisikin, astagfirullah, Dik, astagfirullah. Dia tapi masih keadaan pingsan, tapi mata masih kebuka. Oh, matanya melek gitu? Iya, bukan melek gitu, tapi agak kayak bangun tidur kayak gitu. Oh iya. Pas pingsan tuh banyak sih orang-orang, banyak situ deketin. Astagfirullahaladzim, kita astagfirullahaladzim, bisikin ke dia. Astagfirullahaladzim, Dri. Dia terus pas gitu sama orang Tegal diginiin nih, biar ditutup lah mata batinnya gitu ya, nggak tahu ya, ditutup kayak gini. Saya bacaan ayat kursi apalah ya. Terus dia bangun, kenapa dia marah-marah ke yang di bawah gitu. Lu cenah, lu gak bakal selamat lu cenah. Dia bilang kayak gitu waktu gak sadar itu. Waktu gak sadar, dia agak sadaran, saya pegang tangannya ya, turun yuk. Dia turun, itu pas saya turun. Terus sebelum pos 2 tuh ada apa itu ya, batu katanya, guys itu batu guys ya. Itu ada batu cina, gua ambil, kok ini mah ranting, bener, gua simpen lagi,
Terus turun lagi. Gai, itu batu lagi, Gai. Batu, gue ambil lagi. Ternyata ranting lagi, bukan. Ya udah, tuntun terus. Masih ada yang ngebantu ya, warga situ, satu orang. Sampai pos 2, dia bilang ke saya gitu, ke Aga gitu, Gai, gue udah dirantai, mau ke pos 2 itu. Gai, Udah dirantai. Gai, gue udah dirantai. Udah, gue gak bisa pulang lagi. Gue udah mati, gue gak bisa pulang katanya. Lu yakin? Lu bisa pulang? Lu masih hidup, belum mati. Kata gue itu. Motivasiin dia kan ya, buat motivasiin dia. Lu masih hidup. Lu gak dirantai, gak apa-apa, bisa pulang. Terus nyampe pos 2, dia meluk Aga gitu. Tapi pandangan dia ke Aga itu bokapnya gitu. Bokapnya Bang Hendrik. Iya, bokapnya Bang Hendrik. Terus dia meluk sambil nangis. Pak, saya minta maaf, Pak. Hendrik udah banyak salah. Minta maaf ya Pak, cina Hendrik, kalau ada apa jangan dicari, cina. Terus kasih ponakan, cina, uang jajan. Dia bilang gitu pas pos 2. Terus dia mau istirahatin di pos 2, dia gak mau. Ayo guys turun. Ya udah, mau gak mau turun ya. Jadinya berdua. Yang tadinya ada berapa orang lumayan ya. Itu. Pada gak ada. Warung juga pada tutup, Bang. Pada tutup semua. Iya, warung juga pada langsung tutup. Iya, di situ pos 2 itu dia mukul-mukul siapa aja. Oh, Bang Hendrik sempat pukul orang-orang yang di sekitarnya. Iya, mukul-mukul orang sekitar situ. Sambil bilang, lu gak bisa pulang. Lu gak bisa pulang, yang lain gak bisa pulang. Cuma lo doang, guys. Bisa pulang. Pos 2 itu turun, dia Hendrik gak mau istirahat dulu kan di pos 2. Turun itu dia bilang terus, guys, itu ada ular. Ya itu ada ular, ya. Banyak ular. Ya. Iya, ayo Drik turun. Ayo Drik turun. Pas mau pertengahan ke pos 1 itu tuh, guys, gue gak bisa pulang dari pos 2 itu. Gue udah dirantai, guys. Gue gak bisa pulang. Soalnya kenapa tuh Bang? Soalnya kenapa? Itu gue diajak turun tuh di situ-situ mulu. Kayak muter-muter aja. Iya, gitu aja. Gue bilang gue nih tempatnya ini aja gitu, jalannya ini aja. Nah pas di situ gue lihat gerbang, banyak gerbang gitu. Ada gerbang. Nah pas dia tuntun itu, pas dia mau tadi mau ngajak istirahat di pos 2 kan, itu udah mulai ada sadarnya, dikit-dikit kan udah mulai agak sadar. Itu gue bilang lu mau kemak gue ajak gue kemana? Gue sampai gue sangka, lah lu bukan teman gue gitu. Lu bukan teman gue. Lu mau gue kemana gitu, ini gerbang ini gitu. Itu banyak gerbang, ada istana, ada apa-apa. Kayak ada istana itu di belakang itu Bang. Istana ya. Ada gerbang lah pokoknya asli gue itu. Itu istananya kayak gimana bentuknya, Bang? Waduh, ada gua gitu Bang. Ada yang semuanya ada 3. Itu yang terakhir. Pokoknya gua lewatin aja. Itu yang kedua itu masih aja lah gerbang kayak gerbang. Itu yang ketiga itu kayak istana Bang, emas itu Bang. Asli. Cuman itu di depannya ular semua Bang. Ular semua. Ular semua. Oh, yang lu bilang tadi, awas. Iya. Nah gua ini mau diajak kemana gitu. Dia nuntun gua tapi kok masuk gerbang gitu. Nah gua sampai gua nggak mau, bukan agak ya. Itu gua ngilang lagi Bang. Gua udah nggak ini lagi udah. Wah anjing gelap lagi nih, gua bilang kan. Gelap lagi nih. Udah gelap aja. Gelap. Itu gua ngilang lagi. Gak sadar lagi. Gak sadar lagi, gue samperin lagi. Iya. Gue pegang lagi. Rik, lu bisa pulang. Gue udah dirantai, guys. Gue udah dirantai, gak bisa pulang. Dia selalu ngomong kayak gitu ya? Iya, Udah dirantai. gue gak bisa pulang. Iya, lu pasti bisa pulang. Dri. Pas itu dia minta minum, guys, minta minum. Kasih minum, yang ada di carrier-nya dia kan. Kan kalau gue susah ya ambilnya. Dia minta minum, pas kasih minum, udah minum terus. Lu bukan agai ya. Emang kayak gitu, lu bukan agai.
Nama asli lu siapa aja? Dari Supriyadi? Bukan ya. Nama pacar gue siapa? Jane. Bukan, lu bukan Agai ya. Lu bukan Agai. Sampai cekcok sana, sampai adu pukul-pukul di situ berdua saya. Pukul-pukulan. Saya nangis terus, nggak kebalas lah, nangis doang. Kenapa deh ya. Terus saya jauhin selama 5 meter, ada 5 meter. Saya tungguin situ. Saya sambil baca-baca gitu. Sambil baca-baca ayat kursi, Al-Fatihah. Kita ke Tuhan lah, kita percayakan ya. Terus ada yang mau turun itu. Ada yang mau turun tapi motong jalan. Iya, bukan ke jalurnya semestinya yang kita jalani itu. Dia motong jalan. Tapi si Hendri lihat itu orang motong jalan itu, jalan situ. Lihat di situ. Dia ngelihat. Gue nggak sadar itu. Lu nggak sadar. Nggak sadar. Tapi lu tahu ya. Iya. Ngomong gitu. Dia lihat. Dimarahin semua. Oh, sama si Hendri. Iya, dimarahin lagi. Dimarahin. Terus agak minta tolong ke semuanya. Gak ada yang mau nolongin, warga situ gak mau nolongin. Pendaki semua lari semua. Lari semua. Warga situ pada gak mau, pada lari-lari semua. Pada lari semua. Saya sendiri di situ sama dia berdua. Jam berapa itu? Hampir jam 7. Iya. Itu jam 4-nya juga udah laporan ke pihak base camp itu. Lewat HT. Iya. Katanya udah nyambung. Ada teman dari Kuningan ya. Udah nyambung ya. Saya tungguin itu dari jam 5 itu. Dia minum lagi, gak sadar lagi di pertengahan pos 1 itu. Saya tungguin. Ya saya gak mau lah ninggalin temen. Gue tungguin terus nyampe jam 7-an. Tapi dia masih berontak ya? Iya, masih berontak. Dia gimana? Kayak Angling Dharma. Kayak dulu. Kayak kasih ilmu kanuragan gitu. Nyerang Agai. Iya. Mau bawa katanya mau bawa. Bang Agai. Iya, mau bawa Agai gitu. Tapi gak bisa terus, mental-mental terus. Sampai dia ngeluarin ilmu itu, ilmu ini. Wah, banyak lah jenisnya gitu. Kayak ilmu zaman dulu Barry Prima, iya bang. Gitu-gitu ya. Iya. Dragon Ball ya. Dari Dragon Ball. Wah, gua bingung tuh, gua takut, gelisah gimana, campur aduk lah. Gua itu. Gua pas di situ nungguin, gak ada tim rescue turun. Gak ada sama sekali itu. Terus si Hendrik kembali ke alam sadar dia. Gai, lu turun duluan sekarang. Gue diem terus. Gai, turun lu duluan. Sampai tengah jam dia marah langsung. Gai, lu turun duluan. Pas sampai situ kata gue langsung lari ke bawah. Mau ke base camp. Mau laporan gitu. Saya lari sampai base camp jam berapa ya? Jam tengah 8 itu. Tengah malam, setengah jam lah. Lari ya. Saya lari, terus ada ojek kan, pas ada ojek terus masuk ke base camp, terus saya laporan, kata pihak base camp nggak ada AT nyampe ke sini. Terus dia keceplosan. Tadi juga yang turun ada yang bilang yang kesurupan. Saya marah kan, kenapa ada laporan kayak gitu, nggak langsung ditanggapi lah, nggak langsung ngerespon ya kan. Saya marah-marah di situ base camp. Teman saya gimana? Ya udah saya cari tim rescue dulu. Tim rescue lama banget bang. Saya mau udah siap mau naik lagi. Udah bawa air sama headlamp. Udah siap lah di BSM. Udah hampir setengah jam. Gak ada tim rescue itu. Saya udah nungguin gak ada tim rescue itu. Terus sampai dianya pulang gitu. Nyampe base camp. Iya. Jalan sendiri. Jalan berdua. Sama. Gak tahu itu orang mana. Coba orang satu pendek, yang satunya lagi tinggi dengan si Hendrik. Tapi gak bawa carrier, cuma bawa daypack aja yang kecil. Iya. Tapi Bang Hendri tahu kalau itu siapa? Agak tahu, nggak kenal juga. Jadi pas itu gue lagi, ini cerita sebelumnya lah, gue pas gue di alam sadar dulu ya, itu masih panjang banget gitu.
sebelum pas gua ngilang itu gua di situ ketemu banyak, gak usah dibilang orang mungkin nggak bakal percaya, belum ngalamin gitu ya, belum ngalamin mungkin. Gua ketemu arwah yang meninggal ini, Pendaki yang pernah meninggal ini. Itu kayak dia abis turun kan dari atas. Gua nanya, turun bang, ini jalan pulang kemana sih? Gitu. Itu gelap, dia pasti dia sendiri gitu. Gua mau udah meninggal. Oh, dia ngomong gitu? Gua udah meninggal. Gua meninggal kemarin katanya. Lah, gua ini seriusan apa gua masih di alam sana gitu kan? Nah, gua gitu. Gua pegang dada gua kan. Kagak ada detak jantung gitu, Bang. Iya. Wah, gua bilang, di dalam sana kali ya. Gua nanya lah itu gua. Udahlah, mungkin gua udah nggak ada kali kan, udah nggak ada. Udah meninggal kali ya. Gua udah bilang gitu. Meninggal kali ya. Ngobrol gua sama dia. Cerita dia. Gua naik, pokoknya bla bla bla, dia naik. Itu mungkin gua meninggal bukan karena sakit. Kata korban yang pendaki meninggal itu? Kata si arwahnya nih. Ya gua mau meninggal. Dia bilang kenapa? Sama kayak lu, cuma gua putus asa. Oh. Iya, gua putus asa. Bang, berarti itu gua disconnect. Gua jangan sampai putus asa, berarti gua masih ada harapan buat balik nih ke tubuh gua gitu. Nah dari situ gua dengar ada suara, ini teman gua ini, si Bang Aga ini. Iya. Jadi lu masih hidup, lu bisa pulang. Lu ada suara gitu, ya. Iya. Tapi itu udah gelap, tapi gua lihat jam, masih jam 4 di jam gua, tapi kenapa gelap banget gitu, Bang. Situ itu semua keluar, ada badannya berbulu bukan apa ya, kata film-film siluman itu siluman apa ya, kayak monyet, Bang. Kamu gede banget, Bang. King Kong gede banget asli itu. Gua ketakutan di situ. Lu mau apa kesini katanya? Minta apa? Gua nggak minta apa-apa, gua pengen balik begitu. Kamu mau apa jauh-jauh kesini katanya, daki apa naik kesini mau apa? Kamu berdua kan katanya. Mana teman-teman ada di situ, makanya gue bilang pulang mungkin ya. Dia minta teman gue ini juga mau diambil iya. Cuman pas itu gue masih setengah sadar itu, gue liatin dia lagi di apain gitu sama gue, tapi gue nggak bisa gerakin tubuh gue, nggak bisa. Lagi diapa-apain? Iya, sama gue ini. Dia kayak lagi mau diambil gitu, tarik, tapi gue lihat tuh di sampingnya dia itu kayak ada cahaya, Bang. Samping Bang Aga ini ya, iya, kayak ada yang jagain gitu, sampai ada yang bilang pakai bahasa Sunda gitu. Iya mah, tas ayah mah gaduhan, mau tiasa di candak, gitu. Apa tuh artinya tuh, Bang? Nah, kata bahasa Indonesia ini udah ada yang punya, gitu, nggak boleh ada yang ngambil lagi gitu. Kayak gitu. Makanya gue tanya kan pas gue sadar, pas dia ceritain ke gue, iya kayak gue bilang. Itu pas itu gue masih setengah sadar, itu ada yang jagain, ada yang jagain lo. Mungkin bukan jagain apa-apa, tapi itu mungkin doa lu. Selama perjalanan mungkin lu doa sama orang tua atau gimana, doa orang tua lu, itu ada yang jagain ya. Terus tadi lu mau dibawa juga gitu, gue ngasih tahu. Makanya gue sih turun, itu ya gue nggak sadar gitu. Itu gue sana atas tuh, Bang, udah ketemu King Kong itu, kayak King Kong gitu. Itu ada cewek cakep banget. Itu gue digoda lagi lebih parah. Iya. Udah katanya, kamu udah meninggal katanya. Daripada kamu balik ke sana kamu cacat, itu gue dikasih gambaran. Oh, si cewek itu ngomong gitu? Iya, kamu cacat, udah cacat. Kamu hidup pun cacat katanya, udah cacat. Gue kasih gambaran gitu, Bang. Kaki gue tuh udah kagak ada, tangan gue kagak ada. Itu gue rasain. Waduh, kayak nyata, perih udah, gue nggak dapat ngerasain kaki sama tangan gue. Kayak pokoknya buntung semua. Iya, asli. Udah meninggal, mati juga katanya. Gue diliatin, gue sendiri gitu. Udah berdarah gimana deh. Kayak gue diliatin perjalanan pakai ambulan gitu, Bang. Udah sampai, kayak gue diliatin kayak nyata lah. Sampai di rumah, kayak udah disiapin pemakaman gini. Gue sampai teman-teman gue,
ini nyata apa kagak gitu kan, sampai gue bilang jangan naik gitu, ada teman-teman gue banyak jangan naik, nggak ini gue juga nggak enak perasaan, gue bilang jangan naik perasaan gue nggak enak kata teman gue, ini bilang ini nyata apa bohongan sih gitu kan. Oh, jadi kayak seolah lu kayak diilustrasi gitu. Iya Kayak lu dibawa ke dunia ini nih. iya kayak yang dibikin putus asa gitu bang. Iya, tapi lu bilang nyata gak sih gitu ya? Iya ini nyata gak sih gitu, tapi gue liatin diri gue sendiri gitu, gue sampai yakin gue kedenger lagi suara si Aga ini. Iya. Kedenger lagi gue, lu belum mati Re, lu belum mati, plak, gue connect, gue lagi di bawah nih, gue lawan tuh dalam hati, ini bohong nih agak, gue masih hidup gini, gue mau lari gitu kan, mau lari kemana nya gue udah gelap banget tuh bang, kaki gue kok kayak diikat gitu ya, lah gue kat tadi gue lihat di ini, kaki gue kan udah nggak ada, tapi ini masih gue ada gitu masih, tapi diikat gitu, wah ini cuma manipulasi alam lah gitu ya, setan mungkin bilangnya maaf ya, halus lah gitu ya. Bang, gitu gue masih punya tekad, gue masih hidup pokoknya. Gue di situ udah gelap banget, pokoknya gue turun dicegat lagi bang sama cewek ini, cakep banget itu kalau di dunia itu belum pernah gue lihat cakep itu bang. Gue sampai diajak, udah gak usah balik, sini aja di rumah saya katanya, kau mau apa katanya, saya kasih gitu bang. Gue tahu gue udah begitu bang. Tapi saya belum mati kan, gue belum katanya, ikut saya katanya. Gue gak kegoda, gue yakin ini godaan mana ada sih di tengah hutan cewek cakep gitu kan. Wah gue bilang agak, gue pengen pulang ke rumah, gue bilang tolonglah lepasin, itu gue udah diikat bang. Yang udah diikat itu gue nggak kelihatan apa-apa, gue lihat nggak kelihatan, tapi gue ngelangkah nggak bisa gitu. Gue bilang udah, gue pengen pulang ke rumah, gue yakin gue masih hidup gitu ya. Itu kayak gue dibikin putus asa waktu itu bang. Di situ udah ngilang semua bang, hilang lah semua itu, gila banget. Udah ngeliat, nah gue nyalain gitu, itu gue udah yakin lah, gue udah balik nih, ke tahu badan gue, udah cobain, gue udah cobain cubit gue kan, nah sakit tuh kan, udah gue seneng gitu. Nah itu posisi lu sendirian Udah nggak ada orang, karena gue lihat udah nggak ada orang, walaupun itu wah ini bener berarti ada, emang gue tadi kenapa-napa nih kayaknya, gue udah feeling ke situ pasti. Gue turun gue gelap banget bang, gue nyalain headlamp pun itu tiba-tiba lowbat mati, HP tiba-tiba lowbat itu. Tapi kenapa pas di jalan ini gue ngilang lagi. Ngilang gimana tuh? Ngilang lagi kayak yang dibawa lagi tuh bang. Oh, nggak sadar lagi. Udah nggak sadar lagi, tapi gue yakin tekad lagi, ada suara sini, suaranya masih ada, lu masih hidup, lawan katanya, lu masih hidup katanya. Gue lawan lah, balik lagi gue sampai udah putus asa. Gue lihat handphone gue kan, gue samain jam nih, ini gue masih dimanipulasi di alam sana nggak sih gitu, sama gitu. Akhirnya gue cobain nelfon nih, gue buat yakinin gue ini, gue telepon cewek gue, nyambung. Iya, dia kaget gitu, gue pici katanya. Sampai cewek gue bilang, itu di belakang lu siapa? Di belakang kamu tuh siapa katanya? Dia bilang, gak ada siapa-siapa, rame itu katanya. Lah gue matiin langsung, wah ini ada yang gak beres, udah gue pokoknya dari situ gue fokus, gue pengen turun lah gue. Itu gelap banget, gue paksain. Mungkin kalau secara logika, kalau gak ada penerangan, gak ada apa, itu kemungkinan selamat ya tipis lah. Kiri kanan kan gerang bang. Tapi anehnya itu gue kayak ada yang nuntun gitu. Gue juga punya keyakinan, gue yakin gue masih hidup, gue pengen pulang ke rumah. Itu kayak ada yang nuntun kayak muka jalan. Itu gue sepanjang jalan gue ngilangin rasa takut itu bang. Gue pinggir gue kan ada gelas tuh ya, gue mainin itu aja, gue ngilangin rasa takut gue. Karena gue yakin nih godaan ini semua cuma halusinasi, makhluk halus, tipu daya mereka. Iya. Gue lawan sampai akhirnya gue bilang, ada cahaya tuh, gue bilang. Wah warung ini, warung ada warung. Ternyata warung itu yang terakhir itu masih buka. Itu semua orang di situ bang.
yang turun. Iya, pendaki di situ ada. Iya, ada semua di situ. Yang turun, yang di atas tuh pada turun, ngumpul semua, nggak berani turun, masing-masing ngumpul pokoknya gitu. Nah di situ, gua ngobrol sama warung itu kakek-kakek kan. Oh, gua tiba-tiba duduk kayak orang hilang aja gitu, gua duduk. Nggak ada yang lihat mereka, nggak ada lihat gua. Nggak lihat gua. Kenapa cuma si kakek ini yang nanya sama gua? Sendiri aja dek, katanya. Lu berdua, gue bilang sama teman gua. Kan ini saya udah mati, gue bilang. Ya gue bilang gitu sama dia juga kaget kan. Lah, gue bilang, mati dari mana orang kamu masih hidup, katanya. Nggak lama, kalau gue masih hidup, kenapa orang-orang mau pada lihat bang? Oh, orang ini rame itu nggak ngeliat lu sama Ya, pokoknya itu kayak orang-orang itu juga kayak udah ditutup gitu, biar gak ngeliat gue gimana. Iya, iya. Tapi nggak lama ada satu orang nyamperin gua, cowok, abang-abang lah ya, datang gua. Nih, teman kamu udah nungguin di bawah, dari base camp, nungguin lu. Ah, bohong, gua bilang. Gua takutnya, gua nanti kebawa kemana lagi gitu kan, manipulasi gimana? Bener, kata dia bilang, gua udah mati, dia bilang bang, gua udah mati. Ini gua di sini aja, gua udah nyaman di sini, kayak gitu kan. Nggak lama, ya, lu masih hidup. Lu nggak percaya? Lu ngerokok kan? Kata. Anehnya di situ, ngerokok bang. Mana rokok lu? Kata. Rokok mana rokok? Nyalain rokok. Kerasa nggak rokok? Kerasa ya? Nggak lama di situ orang pada ngeliat. Kaget cuma lihat gue itu bang. Bang, buat turun barang. Itu lah gue hitung barang. Hitung barang. Tapi yang untung satu orang ini. Orang-orang pada lihat, tapi pas selesai gue di bawah itu nanya, orang ini kemana? Gue mau bilang saya makasih banget ya. Nggak ada. Oh, orang yang nuntun lu itu Iya. yang pertama kali nanya. Iya, nggak ada. Nah, itu gue kaget, itu siapa gitu. Tapi pas gue turun tuh bang, itu pinggiran itu jalannya udah beda banget, udah bukan jalur itu. Iya. Itu jalan udah, aduh lebih parah, lebih serem Beda, bang. yang pertama kali lu naik pak, Iya. pas pagi itu ya. Lebih serem bang. Itu mata masih kebuka kali ya gue ya, masih ini. Gue lihat pinggir kiri kanan ada suara apa, ada makhluk apa, waduh gue bilang. Tapi kok nih orang kuat ya bro, bisa nuntun gue gitu. Iya. Gue bilang kalau gue sampai mikir wah ini teman-temannya makhluk ini kali gitu. Gue mikir situ. Gue sampai nggak mau lu mau bawa gue kemana gitu. Sampai gue dikasih ini bikin es krim lagi tuh, kayak ada gerbang lagi gitu bang. Lu mau bawa gue kemana gitu. Henry ya bang, percaya nggak kamu punya Tuhan, punya Tuhan, punya keyakinan? Kata orang gitu ya. Iya, percaya gue bilang. Kamu percaya nggak sama saya? Enggak. Gue bilang gitu kan, kagak gue bilang. Kalau begitu percaya sama Tuhan kamu, yakin kalau kamu bisa turun ke base camp. Teman kamu udah nungguin di bawah. Udah gue ikutin sampai akhirnya itu pos ojek itu udah rame banget, ternyata emang bener gitu. Gue udah balik lagi ke dunia tubuh gue gitu. Sukma. Itu pos ojek udah rame banget, ada yang bawa tali, ada yang bawa apa, itu mau nyari gue kali ya. Mau siap buat evakuasi. Iya kayaknya. Gue naik ojek lagi itu, gue temenin sama dia. Iya. Sampai gerbang base camp tuh nggak ada itu orang. Jadi dia pegangin gua di ojek pun. Iya. Pegangin gua, nggak ada. Sampai bawah, ya gua ketemu sama Kiai ya. Iya Kiai. Yang kuncen yang situ nunggu. Ya biar bikin gua masih trauma banget kan, soalnya gua di situ masih panik banget. Gua kayak orang gila aja situ bang, kayak orang nggak punya salah apa gitu kan di situ. Orang pada wah ada yang bilang goblok nih orang ini. Gua nanya kenapa sih kayak orang lu mukulin orang katanya di atas katanya tadi. Iya yang lu tadi bilang. Iya betul. Lu dari atas. Berarti Sukma lu ya yang mau diambil ya. Iya. Makhluk gitu ya. Sampai itu dia yang ngelepasin, kayak dilepasin gue itu udah masuk di gua kan, dilepasin itu gua itu cewek nggak mau keluar katanya. Oh ada di tubuh. Iya, suka sama ini badan tubuhnya. Tapi di situ gua kayak masih
kelihatan nih orang-orang jahat tuh kelihatan bang. Orang-orang ini yang jahat mau jahat gimana gitu ya. Itu kayak yang dia yang lepasin gue ini. Itu kayak yang mau ngambil sesuatu juga dari yang ada itu gue ini. Kayak mau minta sesuatu juga ya. Makanya gue pengen balik saat itu malam kan, jam berapa itu, kita jam 11 jam 12 ya. Iya, 10 jam 11. ya, jam 11-an. Jam 11 gue pengen balik, nggak ada mobil, nggak ada jaga. Udah lemas banget, udah masuk kan, tapi udah dikit tenang. Gue panik, gue takutnya gue di situ gue dimasukin lagi, gue kemana ngilang lagi, makanya gue minta temenin dia kayak jagain gue ya. Sini lu, jagain gue suruh istirahat kan sama pihak basecamp, istirahat dulu aja, pulang besok pagi gitu. Gue bilang dia jagain gue sini, gue trauma banget itu. Iya. Sampai dia mau ambil berkas aja di basecamp. Jangan, nanti dulu. Gue bilang gue takut gak mau tinggal, gue takut misal lagi gitu. Gue turun aja tuh, pas gue udah sadar tuh gue peluk, nangis asli, nangis gue. Anjing ini bener agak ya, gue gini kan. Iya, gue bilang ya, sampai dia juga terharu juga kan. Bagaimana meluknya? Seneng banget itu. Gue kenceng banget. Gue bisa sampai juga. Itulah gue nggak nanya dulu ke dia kan, nggak nanya. Gue kenapa sih di atas gimana? Pas di perjalanan balik gitu di bis, barulah dia cerita Tentang kejadian ini. Udah sekarang pokoknya balik dulu, dia bilang itu istirahat dulu, nanti besok packing pulang siap-siap. Terus dia bilang, lah kan kita rencana lanjut Sumbing, gue bilang lanjut Sumbing, Mau ke Jogja, ya muter-muter dulu lah gitu kan. Balik cus deh. Iya. Emang ada apa sih, gue bilang, nantilah ceritanya. Perjalanan lah dia cerita. Di situ gue, wah berarti benar gue udah misah gitu. Dan inilah ceritanya Sob. Asli. Tapi ada satu lagi bang, itu pesan bang. Jadi pas si bukan tuan putih apa, kayak si cewek cantik ini bang, dia bilang dia minta 3 orang. 3 orang apa tuh? Kalau kata orang Indonesia tumbal ya. Tumbal. Iya bang. Masih minta orang buat Tumbal. iya gitu. Dan gua pun pas gua dilepasin sama Kiai itu, kata Kiai dari mana, dia nanya ke gua dulu kan, dari mana sih kamu? Dari Kerawang. Gua hebat lah katanya, minimal orang balik lagi gila, nggak gitu jasad, tinggal jasad doang gitu kan. Kalau nggak gila ya meninggal gitu kan. Ya, berapa minggu kemudian baru ketahuan gitu kan. Ya sampai bisikin gue gitu, hebat banget. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah gue bilang. Iya pak, ya udah ya, istirahat dulu. Istirahat itu. Tuh bang, gue bingungnya itu yang nganter dia itu gue cari nggak ada. Sampai gue tanya-tanya. Basecamp itu ya. Di basecamp itu sampai keliling-keliling itu nggak ketemu. Gue juga pengen terima kasih. Manusia biasa. Manusia apa? Iya. Orang Gitu. yang nolongin dia. Iya, yang nolongin dia. Gue mau minta terima kasih. Ya, lu cari dia, belintir nggak ada. Ketemu ke atas basecamp, ada warung kan. Depan belakang nggak ada, ke bawah nggak ada, ke samping ke masjid di sana nggak ada. Itu di situ gue sempet kapok, gue nggak mau naik gunung lagi. Gue nggak mau naik, gue udah up lah, gue gak mau gini lagi. Ini pas dia ceritain ke gue, Jadi pengen naik gunung lagi. dia pengen naik gunung lagi. Itu kan nikmat naik gunung Sob. Bilangnya kapok tapi nagih. Tapi candu. Gue sering bilang, gue udah nggak mau naik gunung ini lagi. Pas sampai rumah kangen lagi mau gunung ini. Bener bang. Nah, jadi gitu Sob, pengalaman horor yang dialami sama Bang Agai dan Bang Hendrik. Mungkin ya bisa dibilang sukmanya Bang Hendrik ini mau diambil nih. Untungnya beliau masih kuat ya Bang ya. Iya, Dan berkat doa dia dan support dari temannya ini Bang Agai ini yang benar-benar gimana ngejaga banget ya Bang, sampai saat Bang Hendrik nggak sadar itu Bang Agai tetap
pasti panik ya bang ya? Iya panik ada itu ada, tapi ada kakak-kakakan bilang berangkat bareng, pulang juga harus bareng. Nah itulah pertemanan. jangan sampai ninggalin teman. Betul, dalam kondisi apapun. Iya dalam kondisi apapun jangan tinggalin teman. Nah, Berangkat bareng, pulang bareng. Bener, apalagi dengan kondisi kayak gini itu berat, kondisi berat itu bang. Apalagi Pasti berat posisi malam dengan kondisi Bang Hendrik yang seperti ini. Jadi bisa dibilang bukan Bang Hendrik itu lemah, bukan, karena kita nggak tahu nih kondisi di lapangan kayak gimana ya bang. Mungkin lu yang setrum pun bisa kejadian kayak Bang Hendrik ini ya, dan gue pun pernah kayak gitu. Jadi ya di gunung itu banyakin sholawat dan istighfar ya bang ya. Iya, Bang. Dan ya siapapun lu tetap rendah diri lah. Jangan terlalu angkuh lah gitu. Nah ya itu dia jadinya. Dan serem banget sih, tumbal ya, minta 3 lagi ya. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita mistis yang dialami sama Bang Agai dan Bang Hendrik, dan bisa kita ambil pelajarannya di saat kita terjadi seperti itu. Ya bisa dibilang jangan kosong dan perbanyak baca doa, dan jangan lupa bawa turun sampahmu karena gunung bukan tempat sampah. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya dan di puncak-puncak tertinggi Indonesia. Bang, thank you bang ya. Siap bang. Thank you bang ya, Iya, udah mau bagi thank you. cerita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.